Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eni Riyatul Malikah, Salsa Fitri Nurlaili, dan Wan Nurdiana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivistik pada mata kuliah Psikolog Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yulia Rahmatika. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme. Kami sudah merangkum beberapa pengertian dari ilmuwan teori ini. Yang pertama dari Jean Piaget. Menurutnya, teori belajar konstruktivisme adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Teori kedua, menurut Carly dan Margareta, yaitu proses pembelajaran yang diawali kognitif, yang pada akhirnya pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Pengertian ketiga menurut Tobin dan Timmons, yaitu pembelajaran yang berlandasan pandangan konstruktivisme harus memperhatikan 4 hal, yaitu prior, knowledge, experience, dan social iteration. Yang terakhir yaitu menurut Samsul Hadi. Menurutnya, teori belajar konstruktivisme yaitu suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Jadi maknanya, setiap perkembangan dari kehidupan kita dari masa ke masa, zaman ke zaman selalu mengalami kemajuan sesuai dengan pengalaman atau banyaknya pengalaman hidup yang kita lalui, seperti itu. Lanjut. Jadi, kami simpulkan bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang beranggapan bahwa seorang pelajar atau peserta didik mendapat pengetahuan berasal dari pengalaman mereka sendiri. Setiap individu adalah unik menurut teori ini, yang mana seseorang akan mengeksplor dunianya sebagai proses pendidikan sehingga melahirkan sebuah pengalaman. Dari pengalaman tersebut, seseorang akan mendapatkan stimulus-stimulus atau informasi melalui panca indera dan diolah dalam otak. Dari proses pengalaman tersebut, manusia dapat menyimpulkan dan membangun sebuah teori sebagai suatu ilmu pengetahuan berdasarkan fakta pengalaman tersebut. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya berpendapat ya tentang teori konstruktivisme ini, saya memberikan anggapan bahwa teori ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk menganalisis secara mandiri agar melahirkan sebuah pengetahuan ya berdasarkan pengalaman yang telah mereka lalui, seperti itu. Saya berikan sedikit contoh yang simpel saja. Dalam teori ini, yang mana pengalaman dijadikan pembelajaran atau teori bagi kehidupan manusia. Nah, ada seorang muda-mudi, laki-laki perempuan yang mungkin sedang jatuh cinta, kemudian mereka saling menjalin hubungan. Tiba pada suatu ketika seorang perempuan itu mengalami merasa hatinya tersakiti karena dikhianati oleh laki-laki dan akhirnya mereka putus. Dari pengalaman cerita perempuan yang disakiti oleh laki-lakinya ini dapat disimpulkan, setelah kejadian ini perempuan tersebut akan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut untuk lebih selektif memilih laki-laki atau calon untuk pendamping hidupnya di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi, dari pengalaman, menurut teori ini, dari pengalaman manusia itu dapat belajar, dapat memperbaiki kehidupan, dapat menyusun tatanan kehidupan yang lebih baik. Jadi saya lebih condong pada pengertian dari Samsul Hadi tadi ya, pada teori yang sebelumnya telah kita bahas. Jadi teori ini itu bagaimana seseorang itu dapat belajar dari pengalaman hidupnya untuk membangun sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti itu. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari
Eni Riatul Malihah tentang tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Terima kasih. Adapun tokoh teori belajar konstruktivisme ini ada dua, yaitu yang pertama ada Jan Piaget dan yang kedua ada Lev Vygotsky. Nah, di sini kan dijelaskan, Jan Piaget menjelaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme itu pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari kualitas lapangan. Jadi maksudnya Jan Piaget di sini ia mengemukakan bahwa pengetahuan itu tidak dapat diperoleh oleh seseorang itu secara pasif, melainkan seseorang itu harus melakukannya itu melalui sebuah tindakan secara langsung. Nah, perkembangannya tersebut bisa dibilang ya perkembangan kognitif ya, itu maksudnya dapat dibentuk atas individual seseorang melalui pengetahuan interaksi secara langsung, maksudnya harus terjun langsung ke masyarakat seperti itu. Nah, terus yang kedua, menurut Lev Vygotsky di sini dijelaskan bahwa sebuah pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Jadi dari Lev Vygotsky di sini belajarnya itu dilakukan dengan cara interaksi secara langsung dengan lingkungan sosialnya. Jadi istilahnya harus terjun langsung lah istilahnya, sama dapat diaplikasikan langsung dari ilmu apa yang didapatnya tadi. Jadi perbedaan jadi kedua tokoh ini sebenarnya menjunjung teori belajar yang 11-12 ini agak sama, cuman yang Jan Piaget ini lebih menekankan kepada kualitas lapangannya gitu sih. Kalau yang Lev Vygotsky ini lebih menekankan kepada yang interaksi sosialnya seperti itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Implementasi teori belajar konstruktivisme adalah penerapan atau pelaksanaan dalam proses belajar yang menggunakan beberapa metode seperti penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Beberapa implementasi teori belajar ini diantaranya yaitu pembelajaran sains, pembelajaran PAI, dan matematika. Yang pertama, pada pembelajaran sains, implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran sains yang menekankan pada proses pemecahan masalah ilmiah atau proses inquiry yang mengharuskan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang bisa mengarahkan siswa ke arah tersebut. Pengajaran sains dalam perspektif tersebut bertujuan untuk memberikan siswa pengetahuan sains sedemikian rupa sehingga tidak hanya memahami konsep dan prinsip sains daripada mempelajari definisi dan formula, tetapi juga memahami di mana cara pengetahuan sains penting bagi kehidupan mereka dan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Selanjutnya, pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI merupakan proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya yang berbasis fakta dan fenomena sosial keagamaan yang konseptual. Pembelajaran mengandung 3 karakteristik utama, yaitu proses pembelajaran melibatkan proses mental secara maksimal. Yang kedua, proses pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, pembelajaran PAI
berupa ajaran-ajaran, prinsip-prinsip, dan dogma-dogma agama Islam itu diupayakan sekontekstual mungkin disesuaikan dengan fakta, fenomena sosial keagamaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pemahaman agama tidak kaku, namun fleksibel dan tetap dalam koridor metodologi yang valid. Dan yang terakhir, pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dalam teori ini menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar matematika dengan pengaitan sejumlah gagasan dan pengonstruksian ilmu pengetahuan melalui lingkungannya. Dalam belajar matematika, metode pendekatan konstruktivisme yang digunakan adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan-gagasan dengan bahasa sendiri, dan yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih efektif, kreatif, dan imajinatif. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru, dan yang terakhir mendorong siswa untuk memikirkan berupa gagasan mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hari ini semoga bermanfaat dan selamat belajar untuk teman-teman semua. Thank you wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.